Pola asuh permisif. Pola asuh permisif atau permissive parenting adalah sebuah gaya pengasuhan dengan memberikan kebebasan pada anak agar tumbuh tanggung jawab dengan sendirinya. Orang tua dengan permissive parenting akan lebih santai dan tidak menerapkan aturan atau struktur tertentu yang harus diikuti oleh anak. Orang tua yang permisif seringkali sangat responsif dan penuh kasih sayang. Gaya pengasuhan ini didefinisikan dengan tidak memiliki aturan. Perlu diketahui bahwa pemilihan pola asuh sangat penting untuk perkembangan anak. Jika pola asuh yang diberikan tak cocok dengan karakter anak, dalam hal ini pola asuh permisif bisa jadi bumerang di kemudian hari. Walaupun demikian, pola asuh permisif memiliki sisi positif karena mampu menjadikan orang tua sebagai teman baik untuk anak-anak. Dalam hal ini memberikan kehangatan, perhatian intens, dan interaksi memang tidak perlu diragukan lagi. Lalu, apa saja ciri-ciri orang tua yang melakukan pola asuh dengan permissive parenting itu? Berikut ini adalah ciri-ciri orang tua dengan pola asuh permisif serta dampaknya pada anak-anak. Yuk disimak ayah bunda. Ciri-ciri orang tua permisif. Anak dengan pola asuh permisif diharapkan dapat belajar mengatur dirinya sendiri tanpa ada campur tangan dari orang tua. Orang tua juga berekspektasi anak akan tumbuh menjadi pribadi yang kreatif karena terbiasa mengekspresikan dirinya sendiri. Sayangnya, orang tua permisif cenderung memanjakan anak dan jarang menuntut sesuatu dari anak mereka. Mereka cenderung enggan memberikan batasan pada anak. Nah, apakah ayah bunda termasuk orang tua dengan pola asuh permisif? Yuk simak ciri-cirinya. 1. Tidak memiliki aturan yang tegas. Orang tua yang menerapkan pola asuh permisif jarang sekali memiliki aturan-aturan yang ketat bagi anak mereka. Akibatnya, anak cenderung semaunya dalam memilih apa yang dia inginkan. Misalnya, anak bebas makan apapun yang dia mau walaupun kurang bergizi misalnya. Anak tidak memiliki jam tidur tetap, anak bebas menonton televisi atau bermain dengan gawai terus-terus dan sebagainya. Sekalipun ada peraturan, seringkali orang tua menerapkannya secara tidak konsisten. Selain itu, bila orang tua memiliki anak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, anak akan mengabaikannya. Ciri-ciri yang kedua, menggunakan suap. Lalu, bagaimana jika anak melakukan tindakan yang kurang baik? Orang tua tipe ini jarang mengatakan kata tidak kepada anaknya. Mereka cenderung memilih untuk menyuap anak untuk menghindari perilaku tidak baik daripada memberikan hukuman. Misalnya, menjanjikan untuk membelikan mainan apabila anak berhenti menangis, memberikan jajan seperti permen atau es krim dan lain sebagainya. Ciri yang ketiga yaitu mengabaikan sifat kurang hormat dari anak. Pernahkah ayah bunda membiarkan anak marah dan memukul? Ya. Atau pernahkah ayah bunda membebaskannya menangis keras-keras di muka umum? Jika jawabannya iya, itu artinya ayah bunda menerapkan pola asuh permisif. Dengan gaya pengasuhan seperti itu, ayah bunda cenderung mengabaikan sifat kurang baik dari anak, sekalipun itu sangat tidak sopan sekali. Ini karena ayah bunda selalu menganggap hal itu sebagai perilaku kekanak-kanakan yang tidak perlu dikoreksi, atau ayah bunda mengatakan itu adalah sebuah perilaku yang wajar dilakukan anak. Ciri yang keempat yaitu jarang menghukum anak. Pada pola asuh permisif, orang tua jarang memberikan hukuman atau mendisiplinkan anak apabila melakukan sesuatu yang salah. Sebaliknya, orang tua hanya berusaha mengalihkan perilaku anak dengan hal lain. Apabila anak diberikan hukuman, mungkin hanya hukuman ringan saja. Sehingga, di mata orang luar, ayah bunda seolah tidak memberikan tindakan sama sekali yang bisa mendisiplinkan perilaku anak. Pengaruh buruk pola asuh permisif pada anak. Orang tua yang permisif umumnya tidak mengawasi atau mengatur anak-anaknya. Akibatnya, melansir penelitian dari Parents telah menemukan bahwa anak-anak dari orang tua yang permisif cenderung abai dengan pengendalian diri. Ini akan mengarah ke berbagai hasil yang buruk pada perilaku anak loh ayah bunda. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari pola asuh permisif. Dampak yang pertama yaitu prestasi akademik yang buruk atau menurun.
Orang tua yang permisif cenderung tidak memantau kebiasaan belajar anak-anaknya. Alhasil, anak akan menjadi kurang disiplin diri. Orang tua yang permisif juga tidak menuntut anak-anak mereka untuk berprestasi atau menetapkan tujuan untuk diperjuangkan oleh anak-anak mereka. Studi menunjukkan bahwa anak-anak dari orang tua permisif cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih rendah. Dampak yang kedua yaitu lebih impulsif dan agresif. Orang tua dengan pola asuh permisif tidak mengontrol atau mengatur perilaku anak-anaknya, sehingga anak-anak mereka kurang menyadari batas-batas perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Mereka juga menunjukkan kontrol impulsif yang buruk dan memiliki lebih banyak masalah perilaku. Ketika menghadapi situasi stres, mereka lebih cenderung menggunakan tubuh dan emosi sehingga menjadi agresif. Dampak yang ketiga yaitu lebih rentan terhadap kenakalan, penyalahan zat, dan alkohol. Melansir studi dari Parenting Science, anak-anak dari orang tua yang memiliki pola asuh permisif lebih cenderung dikaitkan dengan perilaku yang buruk. Ini termasuk penyalahgunaan zat dan masalah terkait alkohol karena mereka memiliki kontrol akan diri yang sangat buruk. Dampak yang keempat yaitu kurang mampu mengatur diri sendiri. Manajemen emosi bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, sehingga perlu dipelajari saat tumbuh dan berkembang. Karena anak-anak dengan pola asuh permisif dibiarkan mengatur aktivitas, perilaku, dan emosinya sendiri di usia muda, maka mereka cenderung lebih sulit mengatur dirinya sendiri. Dampak yang kelima yaitu keterampilan sosial yang buruk. Studi telah menemukan bahwa anak-anak yang dibesarkan oleh pola asuh permisif cenderung memiliki lebih sedikit empati. Alhasil, ini akan mengarah pada keterampilan sosial yang buruk. Bahkan, mereka umumnya menampilkan banyak perilaku antisosial. Dampak yang keenam yaitu lebih cenderung kelebihan berat badan. Orang tua yang memiliki pola asuh permisif umumnya tidak memiliki aturan pada pola makan anak mereka dan cenderung memberikan kebebasan pada anaknya. Maka anak yang terbiasa dengan pola asuh permisif 2 kali lebih memiliki kemungkinan kelebihan berat badan dibandingkan dengan pola asuh lainnya. Bagaimana cara mengubah pola asuh permisif? Jika ayah bunda sudah mulai merasa pola asuh permisif justru memberikan dampak buruk pada anak-anak, mungkin ayah bunda mempertimbangkan untuk mengubahnya. Ini bisa saja sangat sulit karena ayah bunda sudah mulai terbiasa, begitu juga dengan anak-anak. Mulai menegakkan aturan dan mampu mengatasi anak-anak yang sedang kesal dari awal tentu akan membutuhkan tenaga yang ekstra. Dilansir dari Encyclopedia of Infant and Early Childhood Development Journal, ada beberapa strategi yang bisa ayah bunda gunakan, yaitu yang pertama, kembangkan daftar aturan dasar di rumah. Agar si kecil tahu bagaimana mereka seharusnya berperilaku, mereka perlu memahami dengan jelas apa harapan ayah bunda di rumah. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan aturan dasar yang mereka pahami dan juga laksanakan. Misalnya, mereka harus tahu kapan boleh makan makanan manis dan melarangnya sebelum waktunya. Yang kedua, tegas dan konsisten. Ini bisa menjadi perjuangan terbesar bagi orang tua yang cenderung permisif karena ini sangat penting. Cobalah untuk tegas dan konsisten tetapi tetap penuh kasih sayang. Bantu si kecil memahami mengapa aturan seperti itu penting dengan memberikan umpan balik dan penjelasan yang jelas, tetapi tetap pastikan ada konsekuensinya. Ketiga, pastikan si kecil tahu selalu ada konsekuensi dari setiap tindakan. Seluruh aturan ayah bunda akan menjadi tidak berguna kecuali ada konsekuensi bila mereka melanggarnya. Time out dan kehilangan hak istimewa adalah konsekuensi logis untuk melanggar aturan dalam rumah. Time out dan kehilangan hak istimewa adalah konsekuensi yang logis bagi anak yang melanggar aturan dalam rumah. Misalnya, mereka kehilangan waktu bermain gadget karena terlambat mengerjakan tugas sekolah. Yang keempat, menghargai setiap tindakan baik mereka. Cobalah untuk berikan si kecil apresiasi jika melakukan hal baik. Contohnya, saat mereka tepat waktu makan dan tidur, maka ayah bunda bisa memberikan pujian atau sesekali hadiah yang bermanfaat seperti buku baru. Itulah dia informasi seputar pola asuh permisif yang bisa berdampak buruk apabila tidak disertai kontrol pada anak.
Semoga ayah bunda bisa menerapkan pola asuh yang sesuai dengan karakter anak ayah bunda. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya.